yang hanya kadang-kadang saja berenang atau baru saja latihan berenang ini, maka sangat besar kemungkinan akan mengalami sakit kepala. Tadi saya nyoba di sini ya, nemeni anak ini itu juga mengalami pusing, padahal tidak ada 10 menit ya, cuma sebentar nyilem gitu. Ini sudah sangat terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Muda atau Makes Muda. Saat ini saya berada di area kolam renang Tukmulyo Bulu Temanggung. Ya, tepatnya di sini alamatnya. Nah, teman-teman sekalian, seringkali orang yang habis berenang, dia mengalami sakit kepala atau pusing. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, karena tekanan daerah mata akibat memakai kacamata yang terlalu kencang, terlalu ketat, sehingga menekan daerah sekitar bola mata sini, kemudian menekan kepala. Kemudian juga akibat memakai topi kepala, topi pelindung ketika berenang ya, ada topi khusus yang kencang, ketat. Ini juga sebagai salah satu penyebab seseorang mengalami sakit kepala saat berenang. Nah, sakit kepala yang disebabkan oleh kedua hal tersebut akan jauh berkurang ketika dikendorkan atau dilepas sementara. Nah, ini akan berkurang bahkan hilang. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, sakit kepala bisa disebabkan oleh tekanan dari luar atau tekanan eksternal akibat tekanan air khususnya. Nah, tekanan air yang mengenai mata, kemudian mengenai gendang telinga, ini akan membuat kepala menjadi pusing, termasuk tekanan yang mengenai kepala kita ketika berenang, nyilem gitu, tenggelam di dalam air. Ini kan ada tekanan dari air ke daerah kepala kita. Ini juga akan menyebabkan kepala menjadi pusing. Lebih-lebih lagi yang paling banyak terjadi adalah kita merasakan adalah ketika tekanan itu mengenai area telinga kita, gendang telinga kita. Dan ini sangat berisiko terjadi ketika orang tersebut itu belum beradaptasi atau tidak sering berenang. Artinya dia adalah orang yang hanya kadang-kadang saja berenang atau baru saja latihan berenang ya, seperti saya misalnya. Ini maka sangat besar kemungkinan akan mengalami sakit kepala. Tadi saya nyoba di sini ya, nemeni anak ini itu juga mengalami pusing, padahal tidak ada 10 menit ya, cuma sebentar nyilem gitu. Ini sudah sangat terasa ini, teng-teng beneran, tidak pakai kacamata, tidak pakai topi juga, tapi tekanan air yang mengenai area khususnya telinga yang sangat terasa, itu membuat kepala juga menjadi pusing. Dan ketika itu terjadi terus dalam waktu yang lama, padahal Anda belum beradaptasi dengan tekanan air, maka bisa jadi Anda mual-mual bahkan sampai muntah. Ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan Anda atau siapapun yang baru belajar berenang khususnya mengalami pusing ketika dia habis berenang. Dan tentu saja bagi mereka yang sudah beradaptasi, yang sudah sering, ahli, mahir, sering latihan berenang, bahkan mungkin menjadi olahraga atau hobinya, tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang baru belajar. Nah, mereka yang sudah terlatih, sudah terbiasa, bahkan mungkin bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan, bahkan tidak terasa sama sekali pusingnya, ataupun ketika ada mungkin hanya ringan saja, bahkan sambil lalu saja. Tapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa dan dia dalam waktu yang lama berenang, nyilem ke air, tekanan-tekanan air yang masuk ke dalam area khususnya kepala, ini menyebabkan pusing dan berlangsung cukup lama, dari yang mulai 5 menit akan hilang dengan sendirinya, tergantung dengan ya lamanya intensitas dia itu berendam di air, atau juga tergantung dengan kemampuan tubuh beradaptasi dengan tekanan air tersebut. Dari 5 menit sampai bahkan 48 jam atau 2 hari ya. Ketika semakin lama dia nyemplung di air, masuk ke dalam air, dia paksakan padahal dia sudah lama tidak berenang atau tidak terbiasa berenang, maka kemungkinan besar orang seperti ini akan mengalami pusing lebih lama. Karena masing-masing orang itu sensasi nyerinya, perasaan nyerinya ketika mengalami hal-hal yang menyebabkan nyeri akan berbeda-beda. Termasuk juga tadi nyeri akibat tekanan air mengenai gendang telinga, mengenai mata, mengenai seluruh area kepala kita. Nah, ini akan menyebabkan pusing. Nah, solusinya bagaimana? Tentu saja menyebabkan hal-hal yang menyebabkan pusing tadi. Ketika karena kacamata, karena ikat kepala, atau karena ini penutup kepala, maka dikendorkan atau dilepas. Ini akan berkurang atau bahkan hilang dalam waktu yang singkat. Tapi kalau karena tekanan air yang begitu lama tadi, ini akan hilang dengan sendirinya ketika Anda beristirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, jangan beraktivitas dulu, apalagi berenangnya mungkin ya jangan langsung besok berenang lagi, padahal baru berenang hari ini dan masih terasa pusing, ini akan berkepanjangan. Anda bisa berlatih dengan cara bertahap ya. Mungkin sehari, kemudian beberapa hari kemudian mulai lagi sampai benar-benar Anda beradaptasi. Insya Allah dengan cara seperti ini
Anda akan beradaptasi dengan tekanan air, atau terbiasa dengan kondisi air, kita nyilem ke dalamnya, kepala kita akan terbiasa, dan rasa pusingnya akan semakin lama semakin berkurang atau sangat minimal. Nah, ketika Anda tidak tahan dengan pusingnya akibat tekanan air tersebut, pusing akibat setelah berenang, maka Anda pun bisa dibantu dengan minum obat-obat anti nyeri. Ya, misalnya dengan minum obat yang mengandung paracetamol atau mengandung asam mefenamat. Ya, obat pusing semuanya lah, insya Allah bisa. Bodrek atau yang lain, saya nyebut merek. Bisa dengan obat apapun yang untuk mengurangi nyeri. Itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Tukmulyo Bulu Temanggung, kami menyampaikan Cendrawasih Bulu Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.